Saya akan mengerjakan soal yang memasukkan bilangan dengan menggunakan if statement. Pertama, kita harus menginputkan terlebih dahulu. Saya menggunakan JOptionPaint. Jadi, import javax swing JOptionPaint. Koma. Setelah itu, masukkan public staticnya dengan menggunakan shortcut PSVM. Setelah itu, masukkan deklarasinya. Saya menggunakan bilangan 1 dan bilangan 2. Bilangan bertipe data integer. Integer, bil 1, dan bil 2. Setelah itu, konversikan, karena ini bertipe data integer, maka konversikan menjadi integer parseInt. Bilangan 2 juga dikonversikan, sama seperti yang di atas. Setelah itu, masukkan if statement-nya. If bilangan 1 besar dari bilangan 2, jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka print bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Kalau udah siap, rapikan menggunakan format. Setelah itu, jalankan. Inputkan bilangan 1, 5, bilangan 2, 2. Terdapat output, bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Program berhasil dicetak. Selanjutnya kita mengerjakan soal yang menggunakan if-else. Pertama kita buat Java class-nya dulu dengan klik kanan. New Java class if-else. Lalu komentarnya dihapus saja. Pada soal ini saya menggunakan inputan JOption. Jadi importnya import javax swing JOptionPaint. Koma. Setelah itu rapikan dengan menggunakan format. Lalu kita buat public staticnya dengan menggunakan PSVM. Pada soal kita diminta untuk menginputkan tiket bioskop. Jadi deklarasinya tiket bioskop itu string karena dia sudah bertipe data string, jadi langsung saja kita buat inputannya apakah Anda memiliki tiket? Ya atau tidak? Lalu kita masuk ke kondisi if else-nya. If tiket
Jika kondisi ini bernilai true, maka sistem mengeluarkan silakan masuk ke dalam bioskop. Jika kondisinya false, maka yang di print yaitu Anda harus membeli tiket terlebih. Setelah itu kita rapikan dengan menggunakan format, lalu kita run file-nya. Apakah Anda ingin membeli tiket? Ya, didapatkanlah output seperti ini. Silakan masuk ke dalam bioskop. Selanjutnya pada soal 3 kita menggunakan if else statement. Jadi kita buat Java class-nya juga. Komentarnya dihapus saja. Pada soal ini saya menggunakan inputan scanner. Jadi kita harus membuat inputannya import. Karena scanner, maka memakai Java _util. Rapikan menggunakan format. Setelah itu buat public staticnya menggunakan shortcut PSVM. Selanjutnya kita harus membuat objek terlebih dahulu, itu scanner input. Setelah kita membuat objek, lalu deklarasikan. Pada soal, jurusan itu bertipe data string. Setelah itu, kita diminta untuk inputkan jurusan. Jadi kita menggunakan SOUT atau System Out Inline. Silakan inputkan jurusan. Sama input tipe. Karena dia bertipe data string, maka dia menggunakan next line. Titik koma. Setelah itu kita masuk ke if else if-nya. Jurusan titik equals jika jurusan titik equals TI, maka sistem akan ngeprint selamat datang mahasiswa teknik informatika. Setelah itu jurusan titik equals. Jika jurusan SI, maka print selamat datang mahasiswa sistem informasi. Selanjutnya, jika jurusan equals TM, maka print selamat datang mahasiswa teknik mesin. Selanjutnya, jika tidak ada, maka sistem ngeprint tidak ada pilihan jurusan. Rapikan menggunakan format, lalu klik run file. Silakan inputkan jurusan, misalnya TI. Selamat datang mahasiswa teknik informatika. Program berhasil. Selanjutnya pada soal keempat menggunakan nested if statement. Buat Java class terlebih dahulu. Komentarnya dihapus saja. Kita menggunakan JOptionPan, maka harus membuat import JOptionPan. Setelah itu kita buat public staticnya menggunakan shortcut PSVM. Di soal terdapat kendaraan dan durasi, maka kita deklarasikan kendaraan itu bertipe data string. Durasi bertipe data integer. Setelah itu kita inputkan menggunakan JOptionPan. Jadi kendaraan menggunakan show input dialog.
masukkan jam operasi. Setelah itu, inputkan juga durasi. Karena durasi bertipe data integer, maka kita konversikan tipe datanya menjadi integer per second. Masukkan durasi parkir. Setelah itu barulah kita masuk ke nested if. Nested if digunakan ketika kita ingin melakukan pengecekan kondisi tambahan, seperti if kendaraan jika kendaraan itu motor, dan jika durasinya kurang dari 3 jam, maka print biaya parkir Rp2.000. Jika lebih dari 3 jam, maka print biaya parkir Rp4.000. Tetapi jika kendaraan bukan motor, maka langsung ke else, yaitu print biaya parkir Rp10.000. Rapikan menggunakan format, lalu run file. Masukkan jenis kendaraan, motor. Durasi parkir 4 jam. Didapatkanlah output biaya parkir sama dengan Rp4.000. Yaitu soal sulit test. Baca kelasnya juga. Hapus komentarnya. Pada soal ini saya menggunakan scanner, jadi kita importkan scanner. Lalu buat public staticnya menggunakan shortcut. Setelah itu, karena dia scanner, maka kita harus membuat objek, yaitu scanner Setelah itu kita deklarasikan. Di soal terdapat D, maka tipe data D adalah integer. Setelah itu, print masukkan sebuah angka bulan. Gunakan print. Menggunakan next in karena dia bertipe data integer. Switch case ini program mencocokkan nilai ekspresi dengan setiap case. Ketika kecocokan ditemukan, maka blok kode tersebut dijalankan. Setelah itu, buat case 1. Sistem ngeprint Monday. Break. Fungsi break di sini untuk menghentikan sebuah aksi. Artinya aksi yang terdapat setelah statement break tidak akan dijalankan. Setelah itu case 2, sistem ngeprint Tuesday. Break lagi. Case 3, sistem ngeprint Wednesday. Break lagi. Case 4,
sistem nge-print worst day. Break lagi, dan seterusnya. Setelah itu default yang fungsinya untuk aksi yang dijalankan jika tidak ada kecocokan nilai. Jadi defaultnya jika aksi yang dijalankan tidak ada yang cocok, maka sistem nge-print nomor yang Anda masukkan lebih besar dari 7. Rapikan dengan menggunakan format, lalu run file. Masukkan sebuah angka, misal 6, Saturday. Program berhasil dilakukan.